Ibaratnya kalau sekarang itu ada yang pakai, banyak yang pakai, tapi apakah legal? Ya masih abu-abu lah bahasanya kayak gitu sih. Pastikan akan membantu kami ya, akan membantu Bapepti untuk melakukan pengawasan terhadap semua exchanger tadi ya. Tadi kan disampaikan Mas Manda bahwa sekarang itu masih belum full license lah katakanlah seperti itu. Tapi nanti kalau sudah bursa ini berdiri tentu akan jadi full license. Nah, jadi bursa ini akan membantu kami, membantu Bapepti ya seperti saya bilang, kami akan berbagi risiko dengan bursa, dengan kastodi dan dengan clearing ini agar pengelolaan tata kelola perdagangan aset kripto ini bisa lebih baik dan bisa tadi lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gitu. Di samping tentu saja dengan ada jam bursa nanti bulan literasi mungkin tiap hari literasi lah kira-kira seperti itulah. Itu akan membantu kami. Kira-kira begitu, Mbak Christine. Baik, terima kasih Pak Didit untuk jawabannya. Mungkin saya mau mencoba memanggil Pak Yudit kembali. Selamat sore Bapak, apakah sudah bisa bergabung kembali? Baik, sambil menunggu Pak Yudis kembali bersama kami, mungkin saya ada pertanyaan lagi untuk Mas Manda, yaitu mengenai model transaksi yang akan diberlakukan. Bagaimana Mas Manda tanggapannya? Terkait model transaksi dari perdagangan aset kripto nanti, seperti apa Mas yang akan berlaku? Model transaksinya ya. Jadi kalau model transaksi kita bisa bilang memang nggak jauh dari adanya biaya transaksi ya. Jadi kalau kita ngomongin transaksi jual beli itu kan pasti ada yang namanya biaya platform gitu, karena kemudian memang difasilitasi di dalam sebuah namanya platform digital gitu. Nah, selain itu saya pikir tujuannya adalah bagaimana bisa memperbesar volume ya, membesar dan menggedutkan dari jumlah investor yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini yang menjadi tugas gitu. Jadi kita bukan hanya melihat berapa besarannya, tetapi kita harus memperbesar size dari usernya dan juga dari volumenya. Jadi memang tidak banyak yang bisa dilakukan ya dari perdagangan kripto ya, dari segi mekanisme perdagangannya, karena memang hanya terpaku pada biaya transaksi saja sih saat ini. Tapi kemudian kita ngomongin terhadap beberapa turunan produk yang lain, nah nanti kita bicara selanjutnya, karena kan kami dalam hal ini masih, ya sekalian curhat juga nih, kami kan saat ini masih diperbolehkan untuk spot trading atau perdagangan fisik. Nah, ke depan ketika nanti udah ada instrumen yang lain, bursa, clearing, kustodi, mestinya kan kita bolehlah untuk menambah varian produk yang lain. Nah, ini balik lagi tentang kebijaksanaan dari regulator, dalam hal ini adalah Bapepti, untuk menimbang resikonya. Karena ya tadi yang Pak Didit bilang, mungkin sekarang aja ibaratnya perdagangan fisik aja, karena asetnya semua ada di pedagang, makanya doa-doanya baik-baik semuanya nih, sehat-sehat semuanya gitu kan. Jangan sampai kemudian yang perdagangan fisik ini aja resikonya besar. Nah, nanti kalau kita ngomongin ada produk-produk turunan yang lainnya, mestinya resikonya kan variasi. Nah, itu yang kemudian harus ditakar sih. Terima kasih Mas Manda. Ini ada pertanyaan lagi lanjutan dari mengenai decentralized finance tadi Mas. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Mas Manda, kenapa sistem TREA tersebut belum dapat diimplementasikan di negara-negara yang lebih maju? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Silakan Mas Manda. DeFi ya, sebenarnya bukan karena ada keterbatasan ya. Sekali lagi, DeFi itu berhubungan dengan moneter kalau saya boleh bilang. Dan kalau kemudian kita juga mengkaitkan terhadap CBDC yang kemudian saya juga baca dan saya ulang-ulangin ya, ternyata ketakutan pemerintah, tidak hanya di Indonesia ya, pemerintah dimanapun terhadap yang namanya kripto, salah satunya itu adalah jangan sampai kripto itu membuat yang namanya shadow banking gitu. Shadow banking itu adalah dia membuat istilahnya catatan yang kemudian di luar kontrol dari moneter yang ada, dalam hal ini kan ada di BI gitu. Nah, jadi kalau kemudian saya melihat ya posisinya bahwa DeFi itu akan menjadi sesuatu hal yang baik dan akan lebih masif jika memang pengimplementasian CBDC ya itu akan juga terimplementasi secara penuh gitu ya kan. Jadi
kalau DeFi sekarang itu pendekatannya memang lebih pendekatan risiko yang cukup besar. Makanya kenapa memang belum direstui oleh yuridistik manapun. Saya bisa bilang bukan hanya Indonesia, tetapi di negara manapun belum ada yang namanya aturan berhubungan dengan DeFi gitu. Jadi saya melihat lebih ke arah pendekatan terhadap resiko di pemerintahnya gitu ya, dibandingkan dari implementasi atau pengembangan yang lebih luas lagi. Ya ibaratnya kalau sekarang itu ada yang pakai, banyak yang pakai, tapi apakah legal ya masih abu-abu lah, bahasanya kayak gitu sih. Selamat sore Pak Yudis. Selamat sore, apakah sudah lebih jelas? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik Bapak, silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kendala teknisnya. Itu saya coba, mudah-mudahan yang sekarang ini jauh lebih baik. Oke, melanjutkan tadi terkait dengan ekosistem perdagangan aset kripto modern, gitu, di mana kita akan memiliki adanya bursa berjangka, ya, kemudian juga adanya lembaga clearing dan juga custodian yang saling akan berinteraksi dalam rangka memantau dan juga memitigasi resiko-resiko yang mungkin akan ada bisa terjadi di industri perdagangan aset kripto. Nah, kemudian dengan support dari bank sebagai tempat penyimpan dana nasabah, ini juga akan melengkapi ekosistem yang ada tersebut. Ya. Oke. Next, kalau kita lihat bahwa persyaratan kelembagaan ini sebetulnya sudah sangat rinci sekali disiapkan, baik itu secara legalitas, permodalan, kemudian juga bagaimana SDM-nya harus disiapkan untuk setiap kelembagaan ini, itu sudah sangat diatur. Kemudian terkait dengan sistem kelengkapan sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba mengulas mengenai lembaga-lembaga dalam ekosistem perdagangan aset kripto ini. Next. Oke. Kalau kita lihat dari fungsi bursanya sendiri, ya, fungsi bursa kriptonya ini sendiri sebetulnya akan berfungsi sebagai lembaga yang menerima laporan transaksi secara real time serta melakukan pengawasan atas integritas pasar. Ya. Juga akan terlibat dalam pengkajian pengembangan produk-produk aset kripto yang akan diperdagangkan. Terkait dengan lembaga clearing, nah, lembaga clearing ini sesuai kitahnya adalah sebagai counterparty terhadap para pihak yang melakukan perdagangan. Jadi kalau kita lihat ada yang bertindak sebagai nasabah penjual ataupun nasabah pembeli ataupun maupun juga exchanger, nah ini akan bertindak untuk pihak yang tidak saling berkenal. Ini merupakan salah satu ciri dari pasar modern, di mana para pihak yang bertransaksi karena melalui suatu platform tidak akan saling mengenal secara langsung. Nah, di sini dibutuhkan lembaga clearing yang akan menjadi lawan transaksi untuk transaksi beli dan juga lawan transaksi untuk transaksi jual. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat gitu ya, lembaga clearing karena dia menjamin transaksi tersebut, ya, transaksi dalam artian hak dan kewajiban para pihaknya ini dapat dikendalikan, ya, dapat dikontrol, maka dibutuhkan ada partner. Ya, partnernya di sini adalah custodian yang bersifat independen dalam menyimpan aset kripto, ya, baik itu dalam bentuk hot wallet maupun di cold walletnya, maupun juga dengan clearing bank yang akan bertindak mengamankan dana nasabah dengan menempatkan di satu rekening khusus yang tidak tercampur dengan rekening dana milik dari baik itu exchanger maupun dari sisi lembaga clearing. Jadi kami memisahkan dana untuk nasabah itu berada di satu rekening khusus berupa rekening yang terpisah. Dengan adanya kedua partner ini, maka lembaga clearing akan dapat melakukan pengelolaan risiko dengan lebih baik. Ya, jadi kita akan bisa memonitor jumlah aset kriptonya, kemudian juga bisa melakukan pengelolaan aset kriptonya, apakah itu milik exchanger A atau itu exchanger B ataupun juga yang lain, termasuk juga jika itu merupakan milik dari nasabah-nasabah. Hal yang sama berlaku juga untuk dana nasabah. Jadi ada pengelolaan di bank, di rekening terpisah yang dapat dimonitor jumlah dananya,
maupun juga untuk pengelolaannya. Sehingga dengan demikian akan bisa dilakukan proses penjaminan untuk menanggulangi proses gagal bayar ya untuk yang menjual, maupun juga menanggulangan gagal serah untuk yang menerima pihak beli yang menerima aset kripto. Nah, salah satu yang penting juga untuk di suatu lembaga clearing adalah memiliki yang namanya risk waterfall. Nah, risk waterfall ini apa? Ini sebetulnya adalah layer of mitigation dari resiko itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada kerugian, maka sebetulnya kita akan melihat bagaimana aset kripto itu dijual, kemudian dari dana itu yang akan kemudian dikembalikan kepada nasabah yang menjual kriptonya, ataupun misalnya nasabah yang membeli akan dibelikan aset kripto jika pada pihak yang berlawanan ini gagal menyediakan aset kriptonya. Jadi di sini lembaga clearing yang akan bertindak sebagai novator atau counterparty dari para pihak yang bertransaksi. Nah, di sini fungsi clearing, kemudian mesti bekerja sama dengan lembaga kustodian. Kustodian ini harus memiliki teknologi yang aman dan juga harus memiliki teknologi yang bertaraf internasional. Karena terkait dengan aset kripto ini sendiri juga adalah suatu aset kripto yang ditransaksikan secara internasional. Ya, itu jadi pentingnya bagaimana clearing dan kustodian di samping fungsi bursa yang saat ini sedang disiapkan oleh Bapepti. Ya. Oke, selama ini kita lebih banyak paham bursa untuk kripto gitu ya, tapi untuk clearing kripto dan kustodiannya ini jarang sekali di highlight di di permukaan. Karena ini merupakan komponen pelengkap dalam satu ekosistem pasar modern aset kripto untuk bisa melengkapi ekosistem tersebut. Ya. Nah, jadi proses clearing itu sendiri ada penyepadanan, kemudian nanti ada proses clearingnya, kemudian nanti ada proses penyelesaian atau settlement. Next. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa untuk perdagangan aset kripto ini dibutuhkan teknologi yang memang harus handal dan juga aman, ya, karena aset kripto ini sesuatu yang sifatnya itu sangat liquid, sehingga dibutuhkan teknologi yang mumpuni. Nah, terkait dengan teknologi, suatu teknologi walaupun itu sehandal apapun dan seaman apapun akan sangat membutuhkan adanya regulasi. Tanpa adanya regulasi, ekosistem kelembagaan seperti ini tuh tidak akan bisa mengurangi potensi risiko yang terjadi. Mungkin kita bisa melihat kasus FTX yang belum lama ini ya. Gitu, bagaimana FTX itu secara teknologi mereka handal, kemudian mereka sudah memiliki lembaga-lembaga pendukungnya. Tetapi karena regulasinya tidak ada, hal itu menjadi celah di mana munculnya risiko untuk tidak terjaganya aset kripto dan juga dana milik nasabah yang bertransaksi. Mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Christina, mohon maaf karena kendala teknisnya. Mohon izin Pak Didit dan Mas Manda.